Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kekuatan kepada kita semua melaksanakan sebagian kewajiban, yaitu thalabul ilmu. Sedikit yang akan disampaikan sesuai dari ayat yang tadi. Biasanya ibu, bapak, dan ayat yang pertama itu semuanya pasti hafal. Tapi hafalnya di mana-mana ayat maut atau ada yang musibah, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang harusnya seperti itu. Tetapi yang akan dibahas oleh Bapak bukan kematian, tetapi yang akan dibahas oleh Bapak sekarang tentang kehidupan di dunia yang disebut dengan pandangan hidup. Kenapa? Karena yang namanya di akhirat itu ditentukan dalam kehidupan di dunia sekarang. Kita tahu dari innalillahi, kalau biasa secara harfiah bahwa innalillahi itu asal dari Allah, akan kembali ke Allah, kan begitulah kira-kira. Nah, sebetulnya ketika dari innalillahi ke innalillahi raji'un ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Ada hal-hal yang harus kita laksanakan. Di antaranya mau ngobrol lamun hafal mah ya. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Mau ngobrol. Yang pertama adalah kita harus tahu kedudukan kita sebagai manusia. Karena kita belum tahu kedudukan kita sebagai manusia, maka segala hal di dunia ini dijadikan permainan. Yang kedua, kita harus tahu tugas manusia atau tugas hidup kita di dunia. Yang keempat, nggak tahu ini apakah cukup waktunya atau tidak. Kalau tidak, sudah saja dibahasnya. Ya, yang ketiga harus tahu pedoman hidup. Yang selanjutnya harus tahu juga alat untuk hidup di dunia. Selanjutnya kita harus tahu teladan hidup kita di dunia. Selanjutnya kita juga harus tahu bagaimana strategi kita dalam kehidupan sehari-hari di dunia. Selanjutnya kita harus tahu siapa teman kita di dunia, dan juga harus tahu siapa musuh kita atau yang harus dijauhi oleh kita. Yang terakhir, kita harus tahu tujuan hidup kita di dunia. Kita bahas satu persatu, kemungkinan hanya satu, yaitu kita harus tahu kedudukan kita di dunia. Coba kira-kira apa kedudukan kita di dunia? Ada yang tahu? Ada yang tahu kedudukan kita di dunia?
kedudukan kita sebagai manusia di dunia hanya dua. Satu, kita itu sebagai abid. Yang kedua, kita itu sebagai khalifah. Jadi punya dua kedudukan kita di dunia. Nah, kedua itu punya tugas. Apa tugas hidup di dunia kita itu? Yang pertama, tugas abid itu adalah ibadah. Sedangkan tugas khalifah khilafah, kepemimpinan. Jadi tugas kita itu hanya dua. Karena kedudukan kita itu sebagai abid, maka tugas abid adalah ibadah. Jadi sebetulnya tugas kita itu tidak banyak di dunia itu. Hanya ibadah dan khilafah. Ya, sehingga tadi dibacakan oleh Bapak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Cuman orang kadang-kadang lupa, yang taunya ibadah itu hanya ritual. Getol sholatna, oh itu ibadahna alus. Getol puasa, oh ibadahna alus. Betul, itu juga bagus, itu ibadah. Secara garis besar ibadah terbagi dua. Ada yang disebut dengan ibadah ritual. Yang kedua ada yang disebut dengan ibadah sosial. Kira-kira yang disebut ibadah ritual itu apa? Kalau cek saya terima ibadah mahdoh, ibadah anu langsung hubungan dengan Allah. Ada oke ibadah guer mahdoh atau disebut ibadah sosial teh ya. Nah, ibadah mahdoh itu sedikit. Yang paling banyak ibadah itu dalam goer mahdoh atau dalam ibadah sosial. Ya. Mana ibadah mahdoh? Sedikit, hanya beberapa. Salat, sholat, zakat, puasa, haji, ya, kurban, akikah, dan berdoa, itulah ibadah ritual, hanya itu. Di luar itu semua adalah ibadah goer mahdoh. Nah, di sini kita dituntut harus ada keseimbangan dalam beribadah. Allah tidak senang orang beribadah ritual saja. Oh Allah terus beribadah, tapi duniawi ditinggalkan. Sebaliknya Allah pun tidak senang ketika kita mengurus dunia saja, tapi ukhrawi, akhirat ditinggalkan. Itu Allah pun tidak senang. Oleh karena itu kita sebagai manusia, bukan sebagai abid, beribadah dan ibadahnya harus ada keseimbangan antara duniawi dan akhirat, ukhrawi. Itu kalau kita mencari nilai ibadah, lamun cek bahasa Sunda mah ganjaran gede kena tina sosial daripada ritual. Buktikan lamun jelema sholat maut tetap dimandian kan, itu ritual atau ibadah mahdoh. Tapi ketika kita berjuang perang baheula mah kalau nenek ngaganggu Islam, tapi ka maut syahid, maut nage teu meunang dimandian sabab ieu calon surga. Ai eta naon sosial ka asupna, salat ritual. Acara hari kitu mah saya mau apa? Mau berjuang saja, rek perang we ngalawan musuh. Karena salat mah teu kudu. Itu tidak ada artinya apa-apa. Meskipun di dalam ritual itu atau dalam mahdoh itu sedikit nilainya, tapi menentukan kepada ibadah yang lain. Contoh sholat. Sekali ngambak sholat, karena tadi kata Pak Hasan, sholat lah, sholatu imadudin, kurang sholat, batul sholat, kurang ulin, jadi itu Pak Hasan lah. Nah, sebab itu sedikit. Kenapa sholat menentukan kepada ibadah yang lain? Jihad, bersedekah sebanyak apapun, itu tidak ada artinya ketika sholatnya ditinggalkan. Ya,
Makanya kalian jangan leha-leha dalam sholat. Apa? Karena sholat itu menentukan ibadah yang lainnya, baik ibadah ritual yang lainnya maupun ibadah sosial ditentukan dengan sholat. Ya, sholat. Kenapa sholat seperti itu? Karena sholat satu-satunya ibadah yang langsung Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah. Beda dengan ibadah yang lain. Ketika Allah mau nyuruh puasa, Allah memanggil malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad. Semua ibadah itu dipanggil, diperintah melalui malaikat Jibril. Tapi sholat, awas anak-anakku, yang namanya sholat. Sholat itu paling utama dan menentukan ibadah yang lain. Sehingga kalau kita lihat menurut Siti Aisyah, riwayat Siti Aisyah, sholat itu jangan tidak boleh dikodok. Ya, karena Rasulullah tidak pernah menyuruh mengkodok sholat, tapi Rasulullah menyuruh mengkodok puasa. Kalau kalian men tuh pernah dikodok kan sholat, tapi lamun kermen terus kurang, tahu? Terus kita itu sedang puasa, maka puasanya harus dikodok. Itu keistimewaannya sholat. Jadi sholat itu tidak dikodok. Makanya kalau perempuan itu begitu adzan, laksanakan terus sholat. Kalau di leha-leha nanti aja jam 1, bagaimana kalau sebelum jam 1 keluar men, maka tercatat itu perempuan meninggalkan sholat. Jadi sholat itu termasuk ibadah ritual, tapi menentukan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Kami tahu. Sekarang. Nah itulah, jadi yang jadi perhatian intinya bahwa kedudukan kita di dunia ini sebagai abid dan hilafah, dan tugas abid beribadah yang paling utama kita laksanakanlah sholat. Jangan ketinggalan. Yang utama jangan ketinggalan sekalipun, karena sholat tidak bisa dikodok. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Karena waktu sebetulnya masih banyak, tapi nanti saja pas kebagian jadwal lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.